itu yang sipil, yang sipil. Ini secara teknik sipil untuk menopang istilahnya kelayakan terbangunnya PLTMA dapat berjalan dengan baik, rencananya teknis sudah pedomannya itu masuk nggak di sipil, terutama konstruksi dikerjakan. Tapi sipil ini posisinya tentunya untuk sipil hidrologi, itu bukan sipil gedung, beda. Nah ini mampu nggak? Tapi kalau di masyarakat pasti sudah tahu. Nah biasanya kalau kita membuat suatu konstruksi sipilnya, melihat juga di lingkungan sungainya sana, batunya banyak nggak, pasirnya ada nggak, nah, itu suatu pengurangan, bisa menghemat biaya juga. Yang penting tenaganya. Nah, ini sipil, biasanya bikin bendungan, terus nanti pengaliran airnya seberapa, yang diambil intake-nya itu seberapa, nanti terukur. Nanti kita ada ini ada apa contohnya. Nah, ini ada beberapa studi untuk studi istilahnya yang digunakan untuk sipil itu terutama keadaan kontur tanah. Ini jadi pemetaan. Sebenarnya ini kontur tanah pemetaan ini biasanya bukan sipil, biasanya PWK bisa, sipil bisa juga sih. PWK. Jadi kontur tanah itu mengetahui bagaimana dia kemiringannya ketahuan dan tanahnya seperti apa. Karena tanahnya gembur, dibangun susah, jadi masalah juga. Terus penempatan tinggi jatuhan air. Jadi dari sungai yang begitu panjang, posisinya, itu headnya mau ngambil di mana, supaya dia jatuh terjunnya tinggi, bisa menghasilkan daya yang tinggi. Nah, terus ada lagi studi geologi dan mekanika tanah. Memang ini kalau di elektro mungkin sudah dipelajari ya. Karena memang harus berhubungan dengan bidang geologi, ada juga PWK tata letak. Ini PWK juga kadang-kadang dipakai. Terus mekanika tanah itu sipil, jelas ini hubungannya ke sana. Tapi kalau orang elektro ya tentunya tahunya pengennya beres untuk sipilnya. Terus yang dilihat apa ya, dari studi geologi. Jadi dilihat dari pergerakan permukaan yang mungkin terjadi seperti batuan, permukaan tanah, seperti itu. Dan kayak di Kulon Progo contohnya, Kulon Progo itu jenis tanahnya kan tanah batu berpasir. Itu paling sulit karena nanti tiap membuat bendungan dia bisa per tahun dia bergeser. Gitu. Apalagi ada apa aliran air. Nah ini yang nggak mudah dipasang gitu. Karena longsor jadinya kan mudah longsor, mudah ini yang perlu diteliti oleh ahli-ahlinya, yaitu ahli sipil dan geologi tentang jenis-jenis tanahnya yang paling. Terus pergerakan tanah di bawah permukaan yang mungkin terjadi. Nah, yang sudah disebutkan bisa terjadi gempa atau longsor, getaran sedikit, atau yang namanya air itu dibendung. Kalau tanah di kontur tanahnya ternyata tanahnya mengandung kayak begitu, batu berpasir, maka bahasa Jawanya itu dodosi. Dodosi itu apa ya? Air itu selalu menyerap kemana aja, sehingga lama-lama bangunan itu rusak, rusak lewat bawah-bawah. Air itu istilahnya lubang sejarum aja dia bisa nerobos-nerobos lama-lama jadi bolong. Itu yang kadang-kadang perlu ahli sipil yang benar-benar ngerti bagaimana penanganannya kalau memang jenis tanah dan batuannya seperti apa. Ini yang di Kulon Progo terutama. Nah, termasuk tipe batuan, tanah, dan pasir. Ini yang saya sebutkan tadi bentuknya. Kalau di daerah Gunung Kidul malah bagus. Karena tanah di sana adalah tanah wadas. Cuman yang repot tanah wadas kan keras.
dan dia nggak akan ada gempa, ada itu kuat. Tuh, nggak apa-apa. Banyak apa? Banyak apa? Nggak ada masalah. Jadi tanaman cuman galinya yang susah. Kan batu, wagas gitu. Nah itu kuat sekali di sana. Nah, di apa? Di Gunung Kidul. Tapi biasanya tanaman di situ sungainya juga jarang. Mana yang ada? Gunung Kidul nggak ada sungai. Adanya sungai, sungai bawah tanah, contohnya di Bribin. Nah di Bribin sampai sekarang kan diambil airnya. Nah itu bisa karena alirannya juga deras. Tapi di bawah tanah. Dalam pernah ke Bribin? Nah, itu masuknya ke dalam itu yang buat tuh orang Jerman. Nah, di sana dibuat juga pembangkit, tapi kecil dia untuk membangkit pompa di situ untuk mengalirkan air karena dia airnya untuk dialirkan ke penduduk seluruh Kabupaten Gunung Kidul yang kurang-kurang air. Nah, di situ makanya dulu eh, terkenal bahwa daerah Gunung Kidul itu daerah minus kan. Tapi sekarang Anda lihat sendiri majunya pesat dengan adanya air diambil dipompa dari air apa sungai bawah tanah yang mengalir ke laut dan itu tawar airnya bagus sampai sekarang nggak ada Gunung Kidul kekurangan air sekarang tuh nggak ada malah banjir air banyak. Nah, sekarang makanya kan cepat maju tuh pembangunannya sampai sekarang itu salah satu contoh mungkin yang dari Papua kalau pengen lihat yang dulu pernah lihat misalkan yang orang-orang dulu gitu, bahwa di Gunung Kidul sulitnya air seperti apa dulu. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Tapi kalau pembangkit memang di sana nggak ada pembangkit PLTMA karena eh, di sana listrik udah banyak, udah maju banyak, nggak induk jadi nggak perlu potensi untuk pengembangan PLTMA. Bahkan di sana sudah mulai bermunculan industri baru banyak sampai termasuknya PLN awalnya kewalahan sekarang udah enggak tuh karena sekarang dayanya di surplus ada pembangkit di Batang salah satunya. Terus di sini ada kekuatan atau daya dukung tanah pada lokasi bangunan PLN. Ini maksud ke daya dukung gitu. Seperti kita mau bangun apa PLTMA di mana Sungai A gitu. Sungai A di sini. Di situ ada potensi apa? Pasir ada nggak bagus nggak ya? Batunya ada nggak? Atau tanahnya, oh ini bisa dibuat bata. Salah satunya itu bisa swadaya dari masyarakat. Saya kerjakan. Sebenarnya artinya eh, terus tanahnya seperti apa? Kuat, bagus, enggak? Kayak di Kulon Progo itu sulit karena ini tanah batu berpasir. Jadi rembesnya bikin cepat longsor. Ini yang daerah-daerah daerah sana kan selalu jaga tentang kelongsorannya. Jadi daya dukungnya itu seperti itu banyak. Eh, termasuk untuk pembangunannya, termasuk untuk kondisi kontur tanahnya, ini adalah suatu daya dukung, kekuatan atau daya dukung yang ada lokasi pembangunan PLT. Juga masyarakatnya nggak mau ya repot jadi ini. Nah ini kita selanjutnya adalah kriteria tentang kelayakan atau syarat minimum yang dimiliki oleh secara alamiah tadi ya, untuk dapat dibangun seperti adanya sumber mata air yang memenuhi standar kelayakan hidrologi. Nah ini orang hidrologi atau sipil yang tahu tentang layaknya seperti apa tuh. Nah, ini yang lebih tahu. Biasanya kita kalau membuat memang bergabung kita punya tim yang ada dengan ilmu-ilmu yang ahli hidrologi. Terus terdapat aliran sungai dengan debit minimal 1 sampai 3 meter per detik itu sudah bisa uh, dibuat untuk PLTMH. Ini kelayakan hidrologi. Secara visual di lokasi sistem skema PLTMH seperti sungai yang bisa dibangun di bendung atau bendungan kecil, embung atau saluran yang menjadi stabil
Yang penting ya itu yang stabilnya itu. Salah.